Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita mau datang lagi kepada Tuhan. Kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia yang menyertai kita setiap saat, setiap waktu. Dia selalu ada dalam kehidupan kita, mencurahkan kasih yang luar biasa bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah beserta dengan kami Tuhan. Oh Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan Tuhan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sebab Engkau Allah beserta dengan kami Tuhan. Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Dengan yakin kami katakan, Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Oh Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Dan kami katakan Engkau Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan
Kerjaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Sebab Engkau Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Engkau beserta dengan kami, Allah Immanuel. Haleluya. Engkau Allah Immanuel. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau yang ada bersama-sama dengan kami, menyertai kami setiap saat, setiap waktu. Kami rasakan kebaikan Tuhan memenuhi setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Dalam pujian penyembahan kami, urapan Tuhan hadir, memenuhi, mengurapi setiap kami. Dan kami boleh bebas bersuka cita oleh karena Engkau Allah yang berkuasa dan bertahta atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji dan membesarkan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama puji Tuhan, sebab Dia Allah yang bertahta, Dia Raja kita yang besar. Datang dengan ucapan syukur berlimpah kepada Tuhan yang hidup. Dia Raja kita, Dia Allah kita yang besar, yang telah menyelamatkan kita. Mari bersuka cita bersama-sama dalam pujian kita kepada Dia. Bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja-Mu, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah Dia. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, tegal benuran mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Raja-Ku. Engkau Allah yang bertahta Tuhan. Nyanyikan bersama-sama, bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja-Mu, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanmu, mazmur dan keselamatanmu, Dia penolongku, yang hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah Tuhan. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerah-Mu, tegal benuran mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Raja-Ku. Dia bertahta di atas puji-pujian kita. Dia berkuasa atas segala kehidupan kita. Haleluya. Nyanyikan bersama-sama. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah
Segala pujian bagi Tuhan Yesus Kristus. Dia Raja kita. Dia tidak tertandingi. Haleluya. Sebab Yesuslah Tuhan yang memberikan kekuatan dan kemenangan bagi kita. Dia Allah kita yang besar. Dia tidak tertandingi. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang hebat? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan Yesus, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Tiada tertanding Engkau Tuhan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Sebab semua musuh gemetar. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Segala pujian, segala hormat bagi Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Biar kekudusan Tuhan, kuasa Tuhan memenuhi kita. Kita semakin percaya kepada Dia, Allah Sang Pemilik kehidupan kita. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda
Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Ini keyakinan kami. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kau yang menguatkan setiap kami Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau tidak tertandingi. Firman-Mu menyembuhkan. Firman-Mu menguatkan. Oleh sebab itu Tuhan, lewat pemberitaan firman Tuhan nanti Tuhan, kami semakin dikuatkan. Kami yang lemah dikuatkan. Kami yang berbeban berat dihiburkan oleh Tuhan. Segala penyakit-penyakit kami disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami boleh melihat perbuatan Tuhan yang besar semakin nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Apabila di hadapan kita tersedia dua barang, yang satu barang ori, barang yang asli, dan yang satu barang palsu atau barang KW, mana yang kita pilih? Yang ori atau yang KW? Yang asli atau yang palsu? Saya percaya bahwa kita semua pasti mau yang ori. Kita pasti mau yang asli. Kenapa kita nggak mau yang ini? Persoalannya ada di dalam perbedaan kualitas. Kualitasnya jelas. Pasti yang ini jauh lebih tahan. Saya ada sepatu yang memang ori, nggak rusak-rusak. Sampai saya juga udah bosan. Sampai yang lain udah ganti 10 macam, teman-teman udah ganti 20 macam model. Saya masih pakai model itu aja karena nggak rusak-rusak. Memang kualitasnya baik. Nggak sebentar haknya jebol lah, mangap lah, solnya lah, apalah. Nggak, karena kualitasnya beda. Nah, mari saat ini kita mau melihat kehidupan kerohanian kita. Apakah kehidupan kerohanian kita ini adalah memiliki ciri-ciri yang kalau kita lihat ini KW atau ori ya? Kita nih berkualitas atau enggak berkualitas ya kekristenan kita? Pada waktu saya mulai mau menggali mengenai hal ini, saya menemukan satu hal. Bahwa untuk bisa memiliki kehidupan kekristenan yang orisinal, untuk bisa memiliki kehidupan kekristenan yang asli, yang genuine, yang berkualitas, ternyata tidak bisa tidak
kita mesti menjadi orang-orang yang menempatkan Tuhan sebagai prioritas di dalam kehidupan kita. Menempatkan Tuhan di tempat yang pertama. Begitu Tuhan prioritas, begitu Tuhan di tempat yang pertama, begitu Tuhan di tempat yang kita utamakan di dalam kehidupan kita, maka dampaknya, maka efeknya, ya, maka buahnya adalah kehidupan yang berkualitas. Itu sebabnya saya mau memberi judul khotbah pada pagi hari ini, yaitu jika Tuhan prioritas, maka hidup berkualitas. Jika Tuhan prioritas, maka hidup berkualitas. Memang ada banyak ciri hidup berkualitas. Ya, tapi pagi hari ini saya mau mengambil hanya dari satu ayat saja yang ada di dalam Bilangan pasalnya yang ke-14. Bilangan pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-24. Dari satu ayat ini kita akan melihat ciri hidup berkualitas. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Dari satu ayat ini, sekali lagi saya mau mengatakan ada begitu banyak ciri yang berkualitas, tetapi saya mau mengambil dari satu ayat ini, dan saya menemukan minimal ada 3 hal ciri hidup yang berkualitas. Saya mengambil tokoh Kaleb karena saya melihat bahwa kehidupan Kaleb adalah kehidupan yang sudah dituliskan sendiri, kehidupan yang sudah Tuhan sudah kasih tahu ini loh, begini nih si Kaleb. Yang dikatakan tetapi hambaku Kaleb, yang bicara ini bukan manusia. Ayat ini yang menyampaikan adalah Tuhan sendiri. Ini pernyataan Tuhan. Hambaku Kaleb. Nah, kalau Tuhan sudah ngomong, penilaiannya pasti benar. Nggak mungkin salah. Kalau manusia masih bisa salah menilai. Guru, dosen masih bisa salah menilai ulangan kita. Tetapi Tuhan itu tidak akan pernah bisa salah. Kalau Tuhan mengatakan hambaku Kaleb, itu berarti memang Kaleb itu memiliki hati hamba. Kaleb itu memiliki hati yang rendah hati, ya. Memiliki sikap yang rendah hati. Kalau kita melihat Kaleb itu adalah saksi mata bagaimana Tuhan mengerjakan perkara yang luar biasa di dalam kehidupan bangsanya. 400 tahun bangsa Israel itu terkukung di dalam penjajahan Mesir. Mereka menjadi budak, mental mereka mental budak, turun-temurun sampai 8 keturunan. 8 keturunan ini mentalnya sudah mental budak. Mereka mereka nggak punya mental berontak. Mereka nggak punya mental melawan. Mereka nggak punya mental untuk fight. Nggak ada sama sekali, nggak punya. Karena itu sudah diwariskan dari turun. Mereka mau melakukan sesuatu pun sudah, itu kayak gajah dengan semut ibaratnya. Bangsa Israel dengan Mesir pada waktu itu. Tetapi kita tahu apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan bangsa Israel. Melalui 10 tulah, melalui tiang awan, melalui tiang api, melalui laut merah yang terbelah 2, melalui air yang keluar dari batu karang, melalui mana yang Tuhan sediakan, melalui burung puyuh yang Tuhan sediakan, melalui kemenangan demi kemenangan pada waktu mereka harus melawan musuh-musuh. Ini semua tidak dimiliki oleh bangsa Israel. Ini semua gak ada sumbangsihnya bangsa Israel. Ini murni Tuhan yang kerjakan. Mereka bukan dukun yang bisa bikin 10 tulah, dan dukun pun bikin itu. Tetapi apa yang Tuhan kerjakan jauh lebih besar. Dukun aja gak apa lagi 10 tulah. Benar-benar Kaleb lihat bahwa Allah yang dia sembah itu Allah
Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang El Shaddai, Allah yang tak tertandingi dengan apapun juga. Dan dia tahu kalau sekarang dia menjadi bangsa yang merdeka, bangsa Israel yang sudah keluar dari penjajahan dari Mesir, itu semua cuma Tuhan. Only Tuhan, only Tuhan, only Tuhan, hanya Tuhan, hanya Tuhan dan hanya Tuhan dan bukan yang lain. Karena mereka gak punya fasilitas apapun. Itu sebabnya kalau kita lihat pada akhirnya Kaleb, yuk kita masuk kepada ciri-ciri hidup yang berkualitas. Yang pertama, setidak-tidaknya saya menemukan Allah. Kaleb ini memiliki sikap rendah hati. Tuhan mengatakan hambaku. Tuhan telah mengakui kehambaan daripada Kaleb. Tuhan mengakui sendiri bahwa Kaleb itu adalah orang yang rendah hati. Dia menjadi rendah hati karena dia tahu semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Kaleb tahu persis bahwa semua itu anugerah Tuhan. Kalau dia bisa berpikir ini Tuhan yang kerjakan. Kalau dia punya kekuatan, ini Tuhan yang beri kekuatan. Kalau dia masih bisa bernafas, ini semua Tuhan yang kasih oksigen. Dan sistem metabolisme tubuh yang Tuhan kerjakan di dalam ini yang kita nggak tahu. Dan itu Tuhan lakukan semuanya. Kaleb sebetulnya punya kira-kira dua hal untuk dia bisa sombong. Yang pertama adalah dia pemimpin atau ketua suku dari suku Yehuda. Dia bisa loh katakan, maaf ya, di antara segitu banyaknya suku Yehuda, aku loh yang terpilih. Kalau aku yang terpilih itu berarti apa? Minimal aku lebih hebat dong dari yang lain. Aku lebih cakap dong dari yang lain. Aku lebih oke loh dari yang lain. Aku lebih berkualitas loh dari yang lain. Poinku lebih tinggi loh dari yang lain kalau memang ada ujian saringan. Kaleb bisa begitu. Dan hal yang kedua yang bisa bikin Kaleb tinggi hati adalah apa? Kaleb terpilih sebagai salah satu orang untuk menjadi mata-mata, special agent. 600.000 orang laki-laki dewasa, Alkitab katakan demikian. Dari 600.000 itu, Kaleb terpilih sebagai satu dari 12 pengintai. Bukankah ini sesuatu? Berapa banyak orang begitu bangga untuk bisa masuk di dalam ujian saringan. Selalu kalau misalnya masuk Brawijaya, masuk ke UI, masuk ke kampus lah. Berapa yang daftar? Sekian ratus ribu. Berapa yang diterima? 40 orang. Wes, ini berarti bibit unggul nih. Bibit unggul. Ya. Berapa yang daftar ngelamar untuk pekerjaan itu? Sekian banyak. Berapa yang ini? Segini. Wah, berarti kamu tuh memang hebat. Jempol wes, thumbs up lah buat kamu ya. 4 jempol, 2 tangan, 2 kaki. Hebat. Kaleb punya alasan untuk bisa sombong. Tetapi karena Tuhan prioritas di dalam kehidupannya, Kaleb cuma melihat semua itu karena Tuhan. Kalau aku diangkat, ini karena kasih karunia Tuhan. Kalau aku bisa dipilih dari salah satu dari 12 orang, ini karena Tuhan. Kalau aku sekarang punya posisi ini Tuhan.
Tuhan, kalau aku dipercayakan Tuhan punya aset segini banyak, ini Tuhan. Kalau aku dipercayakan untuk bisa memiliki keterampilan, kemampuan, talenta yang begitu banyak, ini bisa, ini bisa, ini bisa, itu bisa. Kita menjadi orang yang super bisa, serba bisa. Ini semua karena Tuhan dan bukan karena aku. Karena Tuhan yang kasih kita kekuatan, Tuhan yang kasih kita kesehatan, Tuhan yang kasih kita pemikiran, Tuhan yang menciptakan otak kita. Jika Tuhan prioritas, maka di dalam sini akan muncul sikap rendah hati. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal 20 ayat 26 dan seterusnya, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ciri seorang yang memiliki sikap rendah hati. Rendah hati ini adalah ciri orang yang berkualitas. Dia memiliki sikap untuk melayani. Melayani bukan saja pada waktu dia ada jadwal. Bukan saja melayani dalam arti, oke, kalau saya diminta untuk main musik, saya sekarang sedang melayani. No. Saya mau katakan saudara semua yang ada di tempat ini, mari kita datang di tempat ini dengan mental melayani dan bukan dilayani. Mungkin kita akan berkata, loh, aku gak punya bagian kok. Aku gak diminta untuk menjadi kolektan, aku gak diminta menjadi usher, aku gak diminta untuk menjadi orang yang pegang termogan, aku gak diminta jadi orang yang membagikan envelope, aku gak diminta untuk main musik, aku gak diminta untuk jadi singers, aku gak diminta untuk di multimedia. No, aku gak ada jadwal apa-apa. Terus aku mau melayani apa? Saudara yang terkasih, kalau kita punya sikap rendah hati, orang yang rendah hati adalah orang yang menghargai orang lain. Orang yang rendah hati adalah orang yang mengutamakan orang lain. Dari hal yang paling simpel, pada waktu pemimpin pujian, ya, waktu pemimpin pujian itu memimpin pujian, kita sebetulnya bisa melayani dengan cara apa? Ayo. Kalau dia minta berdiri, berdiri. Kalau dia memang minta kita, ayo tepuk tangan. Dia minta kita angkat tangan. Itu berarti kita melayani. Kalau ada kadang-kadang orang udah duduk, terus bagian pengaturan, mari jangan duduk di sini supaya orang yang berikutnya nggak susah untuk masuk. Mari kita duduk di tempat yang ini. Ayo kita pindah. Itu kita berarti memiliki sikap melayani. Bukan datang untuk oke, saya minta dilayani. Saya mau pindah gereja. Kenapa? Saya waktu datang nggak disapa loh. Saya waktu datang nggak disalamin loh. Saya potong rambut. Sudah 2 bulan tidak ada satupun yang ngomong ke saya, menyatakan kepada saya, potong rambut ya. Saya nih turun loh 10 kilo gara-gara pandemi. Waktu gereja sudah mulai buka lagi, tidak ada satupun yang ngomong, kok kamu kurus? Kenapa? Tidak ada satupun yang memperhatikan aku. Mentalnya mental dilayani, diperhatikan, disapa, ditegur. Kenapa kita nggak mau berbalik? Kalau kita memiliki sikap rendah hati, kita yang akan melayani, kita yang akan menegur orang lain, kita yang akan menyapa orang lain, ya, kita yang akan melakukan semuanya itu. Pada waktu khotbah, terlepas
Ya, orang yang rendah hati adalah orang yang tahu tempatnya. Saya ini gak ada apa-apanya, karena Tuhan lah. Kalau ini Tuhan, ini semua Tuhan. It's all about God. It's all about Jesus, begitu ya. Kalau ada orang yang berkhotbah di sini, gak usah pilih-pilih. Oh, kalau itu aku mau dengar. Kalau yang ini aku gak mau dengar. Sejauh yang disampaikan firman Tuhan, seorang yang rendah hati adalah orang yang akan menerima. Tidak ada mental untuk ngeritik. Kok gini sih? Aduh, anak baru kemarin sore udah khotbah. Baru aja di wisuda sudah khotbah. Kayak gitu khotbahnya itu lagi. Daud lagi. Dari kecil aku udah tahu Daud. Kaleb lagi. Aku udah tahu Kaleb. Tapi bagaimana kita melayani? Melayani dalam arti pada waktu kita mendengar, mari kita mau tunjukkan sikap kita. Sikap kita yang mau mendengar. Sikap yang kemudian kita melayani dengan dalam bentuk apa? Amin, amin, amin. Karena pada waktu kita bicara amin, yang khotbah pun pada akhirnya merasa terlayani dengan itu. Bukan ini udah ngomong dari A sampai Z, semua diam. Gak ada yang ngomong kayak di kuburan. Haleluya kek, amin kek, puji Tuhan kek, apa kek, gak ada. Yuk kita punya mental melayani. Kita tahu lah, kalau orang-orang kita tahu, misalnya kita punya anak melakukan sesuatu. Ya kita tahu gambar juga ya apa adanya lah kira-kira ya. Kita tahu ini gambar apa adanya. Tapi komen kita apa? Apa komen kita gini? Ya ampun, kamu belajar gambar dari mana? Jelek amat itu gambar. Gak bisa gambar lebih bagus. Gak bisa gambar tulis lebih rapi. Kita pasti akan bicara apa? Oh pinter, anak mama, luar biasa, hebat kamu ya. Nanti kamu akan jadi pelukis yang hebat. Anak kita pidato, ya mungkin sepertinya biasa-biasa, tapi begitu selesai, mah gimana? Oh, hebat anak mama, hebat, luar biasa. Mama bangga sama kamu. Itu adalah mental melayani. Mari kita menjadi orang-orang yang siapapun yang melayani. Kita nggak usah kritik, kita nggak usah punya roh yang kok gini ya, kok gini. Jangan. Justru kita tahu misalnya, oh kita tahu nih ada ininya di sini. Yuk dia turun, kasih semangat. Puji Tuhan, Tuhan pasti akan besok-besok akan lebih lagi urapi kamu. Ya, Tuhan itu sedang memakai kamu. Akhirnya yang melayani juga jadi apa? Yang melayani jadi maju. Yuk, kita mau mental melayani walaupun kita nggak punya jadwal. Walaupun kita nggak ambil bagian di dalam pelayanan mimbar atau pelayanan di bawah mimbar. Kita mungkin hanya datang dan duduk. Tapi melayani itu waktu kita duduk kita berdoa. Berdoa supaya ibadah ini menjadi ibadah yang diurapi Tuhan. Ibadah yang Tuhan menjamah setiap orang yang hadir. Melayani dalam bentuk apa yang disampaikan, amin, haleluya. Apapun, yuk kita mau menjadi orang-orang yang melayani, amin. Yuk coba lihat kiri kanan, tos dari atas, yuk kita melayani ya. Yuk kita melayani, jadi jemaat yang melayani. Jemaat yang responsif, amin. Ya, jangan cuma duduk saja. Ayo layani, layani, melayani, melayani. Itu adalah ciri orang yang rendah hati. Kalau kita lihat Petrus, waduh Petrus tuh, ya kalau mau dipikir dia tuh hebat loh dalam bidang apa? Perikanan. Tapi pada waktu dia mendapat ikan pun, dia pertama bicara, guru telah sepanjang malam. Tetapi begitu dia berhasil, dia tidak sedang mengatakan apa, tapi justru bilang, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang yang berdosa. Semakin dia berhasil, semakin dia lihat Tuhannya makin besar dan dia makin kecil. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Amin.
Biar Tuhan yang di depan, kita yang ada di belakang. Amin. Abraham orang yang sangat berpengaruh, orang yang sangat kaya, orang yang ditakuti. Tapi dia mengatakan, aku ini cuma debu. Tidak ada raja yang sehebat Daud sebelum dan sesudahnya. Tapi Daud sendiri mengatakan, siapakah aku ini Tuhan sampai jadi biji matamu. Lihat ciri-ciri orang yang rendah hati. Paulus, siapa di antara kita yang bisa melayani, yang pernah melayani seperti Paulus melayani? Tapi Paulus pun mengatakan apa? Aku adalah orang yang paling berdosa di antara orang berdosa. Padahal Paulus pelayanannya diurapi Tuhan luar biasa. Tapi itu yang dia katakan. Ciri orang yang rendah hati adalah orang yang mengutamakan Tuhan dan orang yang tahu bahwa semua karena Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Yang kedua, setidak-tidaknya saya menemukan di situ dikatakan di dalam tadi ayatnya, karena lain jiwa yang ada padanya. Lain, jiwanya itu beda. Jiwa beda ini bukan aneh, tetapi ini super, ini menonjol. Kita lihat 10 pengintai, 12 pengintai, mereka melihat fakta yang sama. Yosua dan Kaleb juga melihat orang-orang di sana adalah orang-orang yang gede-gede kayak raksasa. Mereka juga melihat orang-orang di sana adalah orang-orang yang punya rumah dan rumahnya itu berkubu, sehingga sulit sekali untuk ditembus karena rumahnya berkubu. Lihat, 10 pengintai juga melihat bahwa di sana itu luar biasa subur. Buahnya besar-besar, berlimpah madu dan susu. Peternakan sangat baik di sana. Perkebunan sangat baik di sana. Bahkan di atas rata-rata. 12 ini melihat hal yang sama. Tapi kita lihat responnya beda. Yang 10 pengintai mengatakan, yuk kita stop, balik ke Mesir. Lupakan itu tanah Kanaan, forget it. Semuanya udah lupain karena kita gak akan mungkin bisa menembus. Kita nih kayak belalang kok, kita nih kecil. Tapi lihat Kaleb, Kaleb rohnya beda. Kaleb bilang, oh puji Tuhan, haleluya. Ternyata tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu tanah yang aduh luar biasa. Bayangin. Apa Kaleb buta ngelihat ada orang raksasa? Apa Kaleb buta kalau mereka itu rumahnya berkubu? Tidak. Tahu. Dong. Paham. Ngerti konsekuensinya apa kalau mau melawan orang-orang seperti itu. Tetapi karena roh Tuhan ada di dalam dirinya, karena dia melihat Tuhan itu besar. Tuhan tak terkalahkan, Tuhan tak tertandingi. Dia Allah yang El Shaddai. Kalau Tuhan katakan bisa, pasti bisa. Karena gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ini yang bikin Tuhan bilang dia rohnya beda. Lain jiwanya. Sementara orang-orang itu pada loyo. Tadinya 100 watt. Mau masuk tanah Kanaan. Wah ayo. Bergejora, bergelora. Tapi begitu lihat fakta, langsung 1 watt. Kaleb enggak. Bersemangat. Justru pada waktu dia lihat, wah dia tambah yang tadinya 100 watt sekarang 1000 watt. Karena benar-benar fakta nih yang dikasih tahu Tuhan benar nih. Ternyata tempat itu begini. Ngapain kita tinggal di padang belantara begini yang gak ada apa-apa. Tinggal di sana enak, tinggal di sana. Punya roh yang beda. Ada semangat.
Orang yang selalu mengutamakan Tuhan, orang yang selalu mampu melihat Tuhannya adalah Tuhan yang besar, pasti hidupnya tuh penuh dengan semangat. Semangat 45. Ngapain aja semangat. Makanya Tuhan bilang mengucap syukur. Karena orang yang terus melihat Tuhan, dia adalah orang yang bisa mengucap syukur. Ada pandemi, puji Tuhan, haleluya. Karena apa? Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Pasti ada rancangan yang lain yang Tuhan sedang kerjakan. Di dalam setiap ujian, pencobaan, masalah, oh puji Tuhan, haleluya. Tuhan pasti punya maksud. Aku sedang dimunculkan untuk bisa menjadi apa? Orang-orang yang keluar sebagai emas yang murni. Ada persoalan, puji Tuhan, haleluya. Ini berarti apa? Tuhan punya kesempatan untuk mendemonstrasikan bahwa dia adalah Allah yang El Shaddai. Ini adalah waktunya di mana Tuhan akan melakukan mujizat di dalam kehidupanku. Ada satu semangat. Gak loyo. Gak loyo. Nyanyi semangat. Dengar firman Tuhan semangat. Pergi ibadah semangat. Mau ibadah semangat. Lakukan sesuatu semangat. Karena apa? Dia tahu Tuhannya siapa. Kalau Tuhan di tempat yang utama di dalam kehidupan kita, kita tahu jerih lelah kita tidak akan pernah menjadi sia-sia di hadapan Tuhan. Amin. Sehingga di sini ada semangat. Mari kita lihat apakah kita punya roh yang beda di sini. Apakah kita punya semangat di sini? Kaleb punya semangat. Semangat bukan berarti nggak ada halangan. Ada halangan, tapi tetap semangat karena tahu siapa Tuhannya. Amin. Sekali lagi, coba wajah-wajah yang semangat, orang-orang yang semangat itu adalah orang-orang yang kalau duduk tuh tegap. Bukan yang tadinya begini lama-lama syut lupa dah. Ya, lama-lama udah seperti gitu ya. Yuk kita mau semangat. Apa saja kita semangat. Lakukan segala semangat. Kita lakukan ini bukan untuk si A, si B, si C. Bukan untuk gereja, bukan. Kita semangat karena kita tahu Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang pasti akan menyatakan kuat kuasanya di dalam kehidupan kita. Amin. Allah yang dahsyat yang bersama dengan kita. Allah yang akan memampukan kita menjadi orang-orang yang pada hari kita bisa memandang segala sesuatu dengan pola pandang yang beda. Karena Tuhan yang menjadi utama di dalam kehidupan kita. Hal yang berikut ya, yang kita melihat ciri yang ketiga. Di situ dikatakan di dalam Alkitab, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Tidak seperempat, tidak setengah, tidak 3/4, tetapi sepenuhnya. Ini menunjukkan loyal. Kaleb menghadapi tantangan. Dia tahu bahwa yang dihadapi adalah orang-orang besar, orang-orang yang berkubu. Bukan cuma itu, waktu dia sampaikan yuk kita maju terus, kita rebut itu. Orang Israel kalau kita lihat di dalam Bilangan pasal 14, mereka mengatakan apa? Yuk kita timpukin ini Yosua dengan Kaleb dengan batu. Karena dia sudah ngomong yang gak bener. Dia sudah memperdaya kita untuk kita terus untuk apa? Untuk mati ya. Mereka sudah bawa batu dan mereka sudah siap untuk apa? Menghujami Kaleb dengan batu. Tapi dengan begitu apakah Kaleb langsung oke enggak kalau begitu. Oh ya udah. Kalau emang nggak mau berangkat nggak apa-apa. Oke nggak berangkat. Oke mayoritas suaranya apa? Mayoritas suaranya nggak jalan. Oke aku juga ikut mayoritas. Apakah Kaleb begitu? Tidak. Kaleb tetap loyal kepada Tuhannya. Waktu Tuhan mengatakan aku memberikan engkau tanah itu, Kaleb loyal dan ikut sepenuhnya walaupun ada tantangan. Demikian juga dengan kita. Apakah kita loyal?
Ini luar biasa Kaleb ya. Kalau kita lihat di dalam Yosua pasal yang ke-14 ayat yang ke-10 dan 14 ngomong begini. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Dan ayat yang ke-14, itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikut Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Loyal juga bicara mengenai durasi, waktu. Sebulan oke, setahun oke, tapi gimana 10 tahun? Gimana setahun? Gimana 45 tahun? Waktu Tuhan bicara mengenai tanah itu Kaleb masih umur 40 tahun. Kaleb bilang sekarang sudah 45 tahun. Sekarang aku 85 tahun. Apakah Kaleb mengatakan gini? Udah kagak nafsu. Udah kagak ada semangat. Sorry deh, kelamaan. Katanya itu tanah buat kita, dijanjikan itu tanah perjanjian. Tapi nggak pernah kejadian itu tanah menjadi tanah kita. 45 tahun. Orang sudah muntah mungkin. Orang sampai sudah lupa mungkin ya. Udah lupain, udah jangan ngomong dah, itu udah long time ago. Tapi Kaleb enggak. Memang rohnya beda ya. Rohnya beda. Dan dia loyal sehingga sekalipun itu sudah melewati 45 tahun, dia tetap semangat. Dan kalau kita tahu Hebron itu apa? Hebron itu adalah tempat di mana dari orang-orang Kanaan, di sinilah tempatnya orang-orang yang paling gede-gede itu di sini tempatnya. Memang semua gede-gede, tapi di sini yang the biggest one, di sini yang paling besar. Dan Kaleb 85 udah nggak muda lagi loh ya. 85 tuh udah tua loh ya. Pasti dia secara fisik juga sudah turun. Tapi dia masih semangat dan dia loyal kepada Tuhannya. Dia yakin kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti akan menggenapi. Loyal, ikut sepenuhnya. Mari, tantangan apa yang kita hadapi saat ini? Kita menjadi orang Kristen yang ori atau kita menjadi orang percaya yang KW? Orang percaya yang KW adalah orang yang begitu ada tantangan mundur, pindah ke tetangga sebelah. Tetapi orang yang orisinal, yang ori, yang asli adalah apapun tantangan yang ada di hadapan kita, dia akan tetap loyal dan ikut sepenuhnya. Amin. Sekali lagi, jadikan Tuhan prioritas hidupmu, maka hidupmu akan jadi berkualitas. Kalau Tuhan terus di depan, hidup kita akan berkualitas. Kita akan jadi berkat buat banyak orang. Pada waktu orang melihat ada kerendahan hati, itu nilai jempol. Tapi sekalipun orang menilai jempol, tetap rendah hati karena ini semua karena Tuhan. Kalau Tuhan prioritas, ya, maka kita akan memiliki roh yang beda. Memandang sesuatu itu dengan beda. Tetap bersemangat. Karena kita melakukannya bukan seorang diri. Kita melakukannya bersama-sama dengan Tuhan. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Oh, jadi apa? Penyemangat. Penyemangat. Impossible? No, nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ini semangat, semangat, semangat. Dan orang yang loyal. Istalah bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelip, trak tak 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 tak. Istalah aku tetap nderek Gusti. Aku tetap ikut Tuhan. Amin. Ono gonjang-ganjing macam-macam namanya kita di dunia. Aku tetap akan beribadah di tempat ini. Amin. Kita akan tundukkan kepala bersama. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Kalau kami bisa sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena kemampuan yang Tuhan berikan.
Kami Tuhan tidak memiliki apapun. Semua fasilitas yang ada pada kami, semua karena Tuhan. Itu sebabnya kami mau menjadi orang-orang yang mengutamakan Engkau Tuhan. Kami tidak berfokus kepada rendah hati. Kami tidak berfokus kepada jiwa yang lain. Kami tidak berfokus kepada loyal. Tapi kalau kami memandang Engkau saja, kami mengutamakan Engkau saja, kami mengenal Engkau saja, maka otomatis kerendahan hati itu akan muncul. Maka otomatis semangat itu akan ada, roh yang berbeda itu akan muncul. Maka otomatis loyalitas pasti ada di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu siapa yang kami sembah. Tuhan yang hidup, Tuhan yang setia, Tuhan yang baginya tidak ada yang mustahil. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu. Dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.